Apakah sudah tampil, teman-teman? Sudah. Oke. Saya mulai ya. Selamat pagi, teman-teman. Selamat siang, selamat sore, selamat siang ya. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Kak. Oke. Kayaknya belum ada yang masih menjawab nih. Ada yang belum menjawab nih. Apa masih tidur, apa gimana? Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Kak. Oke, udah mulai ada suaranya nih. Oke, gimana nih kabarnya nih? Apa? Baik, Kak. Baik. Baik ya. Aman, lancar. Dari yang aku tahu nih pasti banyak tugas nih akhir-akhir ini ya. Secara udah semester 6. Gimana nih perkuliahan? Apa? Oh, oke, Lili ya. Oke, Gary. Ya, nah, teman-teman, hari ini aku akan mengadakan bimbingan karir nih, teman-teman. Jadi, yang bertemakan, apa sih yang harus dicapai pada umurku sekarang? Mungkin ada beberapa ya dari teman-teman yang bertanya-tanya, maksudnya apa sih nih tema ya? Nah, kita akan mendalami lagi selama beberapa menit. Mungkin aku akan menyita waktu teman-teman sekitar 30-40 menit untuk kita berdinamika bersama dalam kelompok. Oke. Apakah sudah terganti? Belum, Kak. Belum. Belum ya? Sebentar ya, sepertinya ada kendala. Bentar. Oke. Waduh, kelihatan deh. Nah, sebelumnya nih kita kenalan dulu. Daripada aku cincang-cincang sendiri, tahu nggak tahu nama kan malu ya. Nah, jadi aku Anastasia Elizabeth, panggil aja Lisbeth. Aku merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta. Jadi, balik lagi ke tema tadi, ada yang masih ingat nggak tema? Kayaknya udah ke distract sama ini ya. Aku tadi yang error itu. Apa itu tadi? Apa yang aku harus capai di usiaku ini? Oke, ternyata masih pada ingat ya. Jadi bener banget teman-teman, apa sih yang harus aku capai di umurku sekarang ini? Jadi tujuan dari bimbingan karir ya berkaitan juga dengan temanya teman-teman. Jadi di sini aku mau mengajak teman-teman untuk lebih mencari tahu nih, lebih mendalami nih, apa sih sebenarnya yang harus kita capai. Mungkin sebagian dari kita ada yang nggak tahu, di umur yang sekarang ini sebenarnya gue harus ngapain nih, harus apa, dimulai dari mana, mungkin masih pada bertanya-tanya di umur sekarang ini ya. Nah, maka dari itu, bimbingan karir ini akan aku coba untuk membantu kita semua yang ada di sini agar belajar bersama, agar lebih mendapatkan pengetahuan baru gitu teman-teman. Nah, sebelum kita memulai sesi yang sebenarnya, kita pemanasan dulu kali ya. Kita main game sedikit nih, biar lebih semangat lagi, biar lebih siap lagi menghadapi materi-materi yang akan aku berikan. Ada yang pernah main gak nih tebak lagu? Ayo. Pernah, Kak, Pernah. Oh, pernah ya. Jadi udah. Oh, ada yang belum juga, nggak apa-apa. Nah, jadi di tebak lagu kali ini ada rules-nya nih, teman-teman. Yang pertama, ada peserta mendengarkan dengan cermat penggalan lirik lagu yang disuarakan oleh Mbak Google. Jadi, buat teman-teman yang udah pernah mungkin kayak, oh iya benar udah pakai suara Mbak Google nih, jadi harus fokus. Yang kedua, kalau ingin menjawab tuh sebut nama dulu teman-teman, jangan jawaban duluan, nanti keduluan temennya lagi. Kalau yang jawaban duluan aku nggak anggap jawabannya benar. Yang ketiga, peserta menyebutkan jawaban jika telah diperbolehkan oleh pembawa games. Nah, tadi sebut nama dulu, baru Kak Tania gitu. Nanti aku, iya Tania jawab, baru sebut jawabannya ya.
Yang keempat, setiap orang mendapatkan kesempatan menjawab 2 kali dalam satu lagu. Jadi ini cepet-cepetan ya teman-teman. Kalau misalkan salah, boleh nyoba sekali lagi. Kalau masih salah, udah ganti ke orang lain begitu. Yang terakhir, pembawa games akan memutar ulang suara sebanyak 3 kali jika diperlukan. Jika nggak diperlukan ya sekali aja gitu. Jadi udah siap belum nih teman-teman? Aku mau Siap, dengar. Siap, Kak. Oke, siap ya. Kita ke lagu pertama. Dengerin baik-baik ya. Ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku dekatimu lagi. Kedengaran nggak? Tania. Sebut nama. Tadi yang mau jawab sebut Tania, nama. Tania. Ya. Dari tadi udah Tania. Apa Tania jawabannya? Rizky Febian, Kak. Apa tuh judul lagunya? Judulnya. Aduh. Tiga, dua, Lilika. satu, ganti orang. Ayo Angel. Rizky Febian, Kak. Cukup tahu, Kak. Bener nggak ya teman-teman? Cukup tahu. Coba kita dengerin lagunya. Oke, bener Angel. Kamu jawabannya benar. Dapat 1 poin ya. Kita kumpulin poin banyak-banyak. Oke, kita lagu kedua ya. Sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Ayo, siapa? Angel, Tadi siapa? Angel. Iin. Angel tadi udah jawab. Jangan marah apa Angel. Iin. Marion Jola, Kak. Apa judulnya Iin? 3, Tania, Kak. 2, 1. Tania boleh jawab. Marion Jola, jangan. Bener nggak ya? Coba kita dengar. Bener sekali Tania, kamu jawabannya benar. Marion Jola dengan judul Jangan. Ayo dong teman-teman yang lain. Kita jawab. Masa Tania Angel lagi. Oke, kita jawab ke lagu yang ketiga ya. Nah, aku lupa ganti slide-nya tadi. Nah, tebak lagu yang ketiga. Oh, Ian, sorry, ku takkan love you lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku Lilika. Oke, Gary. Tadi Gary udah duluan. Apa tuh? ST12 cari pacar lagi. Betul sekali, Gary. Giri banget ini lagunya. Kayaknya banget punya ya, kenangan sendiri ya. Pengalaman pribadi, Kak. Oke, bagus banget, Gary. Lanjut ya, lagu keempat. Lagu keempat nih, kita dengerin lagi baik-baik. Gila ya, jago-jago banget ya, cuman sekali denger. Bila aku dapat bintang yang berpijar, mentari yang tenang bersamaku di sini, ku dapat tertawa, menangis, merenung. Sendang. Oke, Sendang. Sendang apa Sendang judulnya? Sendang. Suara. Bener banget Sendang. Gila, jago-jago banget ya teman-teman di sini. Mungkin punya kenangan-kenangan tersendiri ya dengan lagu-lagu ini. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Lagu selanjutnya, lagu kelima. Ayo teman-teman yang belum menjawab. Kamu di mana dengan siapa semalam berbuat apa kamu? Di mana dengan siapa di sini aku? Angel, Kak. Angel, kasih kesempatan dong ke yang lain. Stella. Stella, apa? Ayo, judulnya. Yolanda, bener gak ya? Coba kita cari tahu. Bener banget Stella. Kangen band, Yolanda. Polem. Vokalisnya Oke. Petra Tania, Kak. Iya, Babang jadi ganteng, Kak. Babang ganteng ya. Oke, kita lanjut lagu. Masih ada 2 lagu nih teman-teman. Ayo dong. Yang lainnya mungkin masa apa lupa-lupa nih lagu-lagu lama nih. Kita coba ke lagu selanjutnya ya. Apalagi salahmu, ku tak mengerti. Apalagi salahku, apalagi salahmu, apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita, ku tak. Apa? Ayo. Ada yang bisa menebak?
Siapa? Sekali lagi, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Oke. Stella. Loh, oke, Stella. Stella, Stella. apa Stella jawabannya? Raisa. Iya. Apa lagi ya? Serba salah. Oke, bener banget, Stella. Kayaknya banyak referensi lagu nih, Stella, Angel, Kania. Waduh, teman-teman yang lain kemana nih? Kita lanjut ya ke lagu selanjutnya. Oke, tebak judul lagu ke-7. Ini yang terakhir. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa, menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah. Lili, Kak. Lili, ayo. Apa tuh? Menarilah dan 3, 2, 1. Aduh, lupa judulnya, Kak. Tenot, ganti orang dulu. Iya, Ayo, Rika. Giri, boleh deh. Ayo, Niki Laskar Pelangi. siapa penyanyinya Giri? Ada band. Giring Niji. Niji. Oke, benar banget Giri. Ya, benar banget. Niji Laskar Pelangi. Gila ya, teman-teman di sini nampaknya selera musiknya ini kan lagu-lagu lama teman-teman, tapi masih pada inget ya. Lagu-lagunya hebat-hebat banget. Gimana nih? Udah mulai merasa panas? Udah mulai semangat? Iya, Kak, Udah semangat. terbakar, Kak. Udah terbakar sedikit-sedikit ya. Jadi ada yang bisa tahu nggak nih makna dari ice breaking tadi? Maknanya apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya. Ayo biar fokus. Oh, tadi Iya, ada biar fokus. Oke, ada lagi? Pendengar yang baik. Oke, menjadi pendengar yang baik. Terus? Melatih daya ingat, Kak. Oke, benar banget teman-teman. Jadi semua yang teman-teman sebutin tadi benar semua. Jadi kayak untuk melatih daya ingat, untuk melatih fokus, menjadi pendengar yang baik, agar teman-teman di sini bisa memperhatikan materi aku dengan baik dan dapat memahami dan menambah lagi nih pengetahuan-pengetahuannya biar terserap lagi. Jadi kita pemanasan dulu, biar lebih semangat, biar lebih fokus untuk menghadapi materi selanjutnya, begitu teman-teman. Oke, di sini ada beberapa materi nih yang akan dipaparkan. Jadi yang pertama itu kita akan memahami tentang kematangan karir, yang kedua kita ada memahami tahapan perkembangan dalam karir, yang ketiga memahami tugas perkembangan karir, dan yang keempat penerapan teknik WDEP dari pendekatan realita. Oke, selanjutnya, teman-teman, aku di sini minta teman-teman untuk mengakses menti.com-nya ya. Menti.com-nya yuk dibuka dan akan ada pasti disuruh masukin kode akses, di sini udah tertera ya. Aku tunggu teman-teman untuk menyiapkan menti.com-nya. Apa sudah? Menti.com, kode aksesnya 23446635. Nah, nanti di Bentar, situ... Kak, kok nggak bisa ya? Bentar. Oh, nggak Di bisa, aku nggak Kak. bisa ya? Oh, Iya. nggak bisa ya? Iya. Mbak. Nggak bisa ya, teman-teman? Enggak, Kak. Iya, nggak bisa. Could not be found, katanya. Nggak ditemukan. Kenapa ya? Sebentar.
Mungkin di-refresh dulu teman-teman. Kalau masih nggak bisa di-info ya. Kak, boleh diulang nggak ininya? Kodenya? Kodenya salah teman-teman ternyata 11027928. Perasaan kemarin ini deh kodenya. Oke, maaf ya teman-teman. Ini kodenya 11027928. Apa yang ini Ya, sudah ini bisa? bisa. Oke, Bisa. maaf ya Kak, teman-teman. bisa. Aman, Kak, aman. 11027928. Oke. Kalau sudah, aku tunggu untuk diisi ya teman-teman. Terima kasih. Saya sudah, Kak. Oke, terima kasih Gary. Kita tunggu ya jawaban teman-teman lainnya. Oke. Coba kita lihat. Wah, ternyata udah banyak nih teman-teman jawabannya. Belum tahu, masih bimbang. Oke, bermain dengan investasi saham. Wah, keren banget nih teman yang ini nih. Kuliah kayaknya Kak. Oke. Fokus untuk masa depan yang gemilang. Wih, keren. Mengembangkan bakat yang dimiliki. Mempunyai skill, mempunyai tujuan karir. Mantapkan yang sudah menjadi pilihan saya saat ini. Kuliah aja gitu. Oke. Sudah mulai mengetahui pekerjaan. Fokus belajar dan mengembangkan. Oke. Nampaknya udah banyak ya yang isi ya. Nah, teman-teman, kita kembali ke slide kita terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah tampil? Sudah, Kak. Nah, teman-teman, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu untuk apa sih? Ada yang jawab kuliah aja dulu, kuliah aja kayaknya. Ada yang udah tahu, bagus banget teman-teman. Terus, tapi ada juga yang jawab, tadi apa ya, masih belum tahu, kebanyakan sih yang masih bingung ya. Jadi teman-teman, pertanyaan tadi itu menggiring kita untuk ke sini nih. Belum tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai karir yang diinginkan, sama aja dengan tidak matang karir. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya tidak matang karir itu apa sih? Nah, sebelum kita mengetahui nih, tidak matang karir itu apa, kita tahu dulu nih, sebenarnya kematangan karir itu yang kayak gimana. Oke. Apa itu kematangan karir? Coba aku minta Angel untuk baca nih yang ada di layar nih. Apa itu kematangan karir? Kematangan karir adalah keberhasilan individu menyelesaikan tugas perkembangan karir yang khas pada tahap perkembangan karir menurut Alvarez 2008. Oke, terima kasih Angel, benar banget. Jadi, kematangan karir adalah keberhasilan individu menyelesaikan tugas perkembangan karir. Jadi, di umur yang 20 tahun, apakah individu tersebut sudah menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya menurut teori-teori dari para ilmuwan yang telah menyusun teori tersebut. Jadi begitu. Jadi tugas perkembangan karir itu sudah sesuai belum di umurnya yang sekarang gitu. Oke, selanjutnya apa saja aspek kematangan karir? Boleh dibantu Tania untuk membaca slide ini? Aspek kematangan karir itu ada career planning atau perencanaan karir.
Maksudnya itu konsep ini mengukur seberapa sering individu mencari beragam informasi mengenai pekerjaan dan seberapa jauh mereka mengetahui mengenai beragam jenis pekerjaan. Terus yang kedua itu ada career exploration atau eksplorasi karir, yaitu konsep penting dalam dimensi adalah keinginan untuk menjelajahi atau mencari informasi mengenai pilihan karir. Yang ketiga itu ada decision making atau pembuatan keputusan, yaitu pada dimensi ini ide mengenai pengambilan keputusan sangat penting. Konsep ini berkenan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan dan membuat perencanaan karir. Oke, jadi teman-teman, terima kasih Tania sudah membantu membaca. Aku jelasin lagi ya, dimaksud di career planning itu sebenarnya menyangkut kepada hal-hal penting nih, yaitu mempelajari informasi terkait jenis pekerjaan yang diminati, membicarakan perencanaan yang dibuat dengan orang-orang dewasa, mengikuti kursus yang dapat membantu membuat keputusan karir, ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kerja magang, dan mengikuti pelatihan atau pendidikan yang berkenaan dengan jenis pekerjaan yang diminati, teman-teman. Jadi, perencanaan karir itu kita sudah mengetahui nih, sudah merencanakan nih langkah-langkah apa saja sih yang harus kita jalani untuk mencapai karir yang kita inginkan dengan cara yang tadi yang aku sebutin sebelumnya. Kalau kita itu banyak-banyak nih tanya ke orang dewasa, tanya ke browsing di internet atau mengikuti pelatihan, mengikuti kerja magang dan sebagainya, teman-teman. Untuk career exploration ini eksplorasi karir. Nah, ini tuh adalah keinginan untuk menjelajahi atau mencari informasi mengenai pilihan karir. Kan kita mengetahui informasi itu dari banyak sekali informan atau media gitu. Jadi bisa jadi dari orang tua, saudara kita, atau dari media sosial media, dari Google, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada decision making atau pembuatan keputusan. Jadi di sini terkait dengan pengambilan keputusan di bidang karir itu. Jadi kemampuan di mana menggunakan pengetahuan dan membuat perencanaan karir, teman-teman. Keputusan karir ini, membuat keputusan karir ini juga sangat penting untuk usia dewasa awal. Selanjutnya, oke, sebentar. Error nih kayaknya. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya aku minta Gary ya untuk membacanya. Oke, Kak. Selanjutnya, World of Work Information atau informasi dunia kerja. Konsep ini memiliki dua komponen dasar. Pertama, berkaitan dengan pengetahuan individu mengenai tugas-tugas perkembangan yang penting, seperti kapan orang lain harus mengeksplorasi minat dan kemampuan mereka, bagaimana orang lain mempelajari pekerjaan mereka, dan mengapa orang berpindah kerja. Yang kedua, itu mencakup pengetahuan mengenai tugas kerja atau job desk pada pekerjaan tertentu. Lalu yang berikutnya, knowledge of the preferred occupational group atau pengetahuan mengenai pekerjaan yang diminati. Dimensi ini berhubungan dengan pengetahuan mengenai tugas kerja atau job desk dari pekerjaan yang mereka minati, peralatan kerja, dan persyaratan fisik yang dibutuhkan. Oke, terima kasih Gary. Jadi teman-teman di poin yang keempat yaitu World of Work Information atau informasi dunia kerja. Nah, sebenarnya yang menjadi fokus kita pada bimbingan kali ini adalah poin yang keempat ini, teman-teman. Jadi yang telah tadi pertanyaan yang di Menti itu tentang apa saja sih yang harus dicapai pada umurku sekarang ini gitu. Itu adalah pertanyaan untuk mengarah ke sini, teman-teman, terkait dengan tahapan perkembangan yang di dalam bidang karir dan juga pengetahuan mengenai job desk pada pekerjaan tertentu. Nah, di sini kita harus tahu nih, teman-teman,
langkah apa saja atau tugas kita itu sebenarnya apa di umur sekarang ini, apa saja nih yang harus dicapai, apakah baru mencari peluang karir, apakah sudah menjalaninya, atau mungkin kita harusnya sudah menetap nih di pekerjaan ini, karena di umur segini harusnya begini, gitu teman-teman. Dan selanjutnya ada knowledge of the preferred occupational group atau pengetahuan mengenai pekerjaan yang diminati. Di sini individu itu harus mengetahui atau memiliki pengetahuan yang luas terkait job desk dari pekerjaan yang mereka minati atau dengan peralatan kerja, persyaratan fisik yang dibutuhkan di pekerjaan tersebut. Jadi kalau word of work information itu kita belum mengarah ke pekerjaan yang diminati, tapi kita sudah memiliki peluang yang pilihan yang banyak, bukan peluang, pilihan yang banyak yang mengarah ke pekerjaan yang kita minati, begitu teman-teman. Jadi misalkan kalau pekerjaan yang diminati itu di bidang sosial gitu kan, mungkin di pilihannya itu banyak, kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi dosen, atau kita bisa menjadi pekerja sosial di yayasan tertentu, tapi kita harus memiliki spesifik ya untuk kita tekuni lebih dalam begitu teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi bagaimana tahap perkembangan dalam karir? Yang pertama di sini adalah tahap pertumbuhan atau biasa di umur 0 sampai 14 atau 15 tahun. Nah, di tahap pertama ini mencakup tentang perkembangan tentang kecakapan, sikap, minat, dan kebutuhan yang berhubungan dengan konsep diri, teman-teman. Yang kedua ada tahap eksplorasi, yaitu umur 15 sampai 24 tahun. Nah, di sini itu individu itu udah mempersempit pilihannya, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Yang aku bilang tadi, kalau kita itu pasti memiliki pilihan yang banyak dalam bidang karir, tapi di sini kita udah mulai mempersempit nih, kita mulai memfokuskan nih ke arah mana sebenarnya kita mau membawa atau mau menekuni karir tersebut. Yang ketiga, tahap pemantapan di umur 25 sampai 44 tahun. Nah, di sini ada percobaan dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Jadi di tahap ini teman-teman udah menekuni suatu pekerjaan dan mengalami stabilitas. Jadi memang memiliki stabilitas yang didukung dari pengalaman kerja itu sendiri. Selanjutnya ada tahap pembinaan, yaitu di umur 45 sampai 64 tahun. Di sini terdapat proses penyesuaian yang berkesinambungan untuk meningkatkan posisi dan situasi kerja teman-teman. Selanjutnya ada tahap kemunduran. Nah, di sini sudah mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan atau karir yang telah kita tekuni selama bertahun-tahun. Oke. Selanjutnya, jadi apa saja tugas perkembangan karir? Dari yang materi-materi yang sebelumnya sebenarnya sudah mengarah ke dan memberikan hint-hint atau petunjuk-petunjuk untuk kita mengetahui nih sebenarnya apa yang harus kita lakuin di umur yang kita miliki sekarang. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu sebenarnya setiap tahap itu memiliki tugas-tugas apa saja. Yang tahap pertama atau yang dikristalisasi di sini sudah merumuskan proses kognitif, merumuskan suatu tujuan karir yang bersifat umum. Jadi sudah di umur 14 sampai 18 tahun, individu itu memikirkan, merancang tujuan karirnya. Jadi, aku mau kemana ya abis ini? Aku mulai merencanakan jenjang-jenjang karir yang diinginkan sesuai dengan minat atau bakat. Yang kedua ada spesifikasi. Nah, kita melangkah dari pilihan yang tentatif atau pilihan yang sebegitu banyaknya yang telah kita rancangkan sebelumnya menjadi pilihan yang sedikit atau yang lebih spesifik gitu. Dari pilihan yang banyak menjadi lebih spesifik. Terus di
yang ketiga adalah implementasi. Nah, di implementasi ini di umur 21 sampai 24 tahun, yaitu individu sudah menyelesaikan pelatihan dalam pemilihan pekerjaan dan memasuki pekerjaan. Jadi setelah kita memantapkan pilihan kita sudah mengikuti beberapa pelatihan untuk memasuki pekerjaan yang kita minati. Selanjutnya ada stabilitasi, yaitu di umur 24 sampai 35 tahun, di mana mempertegas atau memperkuat suatu pilihan karir dengan pengalaman kerja nyata. Di sini memang individu sudah bekerja dan sudah mengalami yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu istilahnya kita sudah stabil dalam pekerjaan dan karena sudah didukung oleh pengalaman kerja yang sudah banyak. Selanjutnya yang terakhir ada konsolidasi di umur 35 tahun ke atas, di mana pemantapan dalam suatu karir dengan promosi jabatan. Mungkin di sebelumnya kita sudah memperkuat pilihan kita dengan pengalaman kerja yang nyata, dan di sini kita lebih mantap lagi dengan fokus kepada promosi jabatan. Begitu teman-teman. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Apakah sudah jelas penjelasan dari aku? Sejauh ini masih jelas, Kak. Oke, jadi teman-teman, sekarang aku minta teman-teman untuk buka padlet.com atau lebih gampangnya nih, bit.ly Padlet Lisbeth, P-nya gede, L-nya gede, sesuai yang di layar aja ya. Jadi sekarang ini kita akan memasuki yang terakhir, yaitu penerapan WDEP, teman-teman. Oke, Kak, siap. Oke, sambil menunggu, aku akan coba buka Padletnya dulu ya. Apakah ada kendala dalam membuka Padlet? Atau aku copy ya linknya, kalau sulit aku copy taruh di kolom ini ya, chat ya. Oke, Kak. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah aku jelaskan, jadi kita sudah tahu apa itu kematangan karir, bagaimana sebenarnya tahapan perkembangan karir, apa saja tugas perkembangan karir. Jadi kita udah tahu nih, di umur sekarang ini memang tahapannya begini, terus apa aja yang harus dilakukan. Nah, dari situ kita udah tahu nih, kalau kita belum mencapai itu, kita sama aja belum memiliki kematangan di dalam karir. Sama aja kita belum nih memenuhi tugas perkembangan karir kita, atau yang memang sudah semestinya agar kehidupan kita di umur-umur selanjutnya itu dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau kita mampu menyelesaikan masalah, yaitu kita belum tahu nih apa yang harus dicapai, kita harus menyelesaikan masalah tersebut agar di umur-umur selanjutnya kita tidak mengalami kendala, teman-teman. Nah, di sini sudah tertera
ada WDEP. WDEP ini merupakan penerapan atau teknik dari pendekatan realita untuk membantu individu melangkah dari pilihan pekerjaan tentatif terhadap pilihan yang lebih spesifik. Jadi, di umur sekarang ini kita kan di semester 6, yaitu kisaran umurnya mungkin dari 18 sampai 24 tahun nih teman-teman. Nah, di umur 18 di tahap spesifikasi ini yaitu di umur 18 sampai 24 tahun, kita itu seharusnya sudah mempersempit nih pilihan kita nih, mempersempit pilihan karir kita untuk memilih atau menekuni pilihan karir yang sesungguhnya. Jadi melangkah dari pilihan pekerjaan yang tentatif kepada pilihan pekerjaan yang spesifik, yang lebih spesifik teman-teman. Nah, WDEP ini artinya adalah Wants Doing Evaluation Planning. Di Wants ini sebenarnya yang kita mau itu apa? Di sini aku akan mengarahkan teman-teman untuk fokus kepada kemauan kita, yaitu melangkah dari pilihan pekerjaan tentatif terhadap pekerjaan yang spesifik, teman-teman. Jadi, Wants-nya ini kita sepakati bersama untuk dapat memilih pekerjaan tentatif terhadap pilihan pekerjaan yang lebih spesifik. Nah, di doing-nya ini untuk mencapai yang kita mau, apa sih yang udah kita lakuin? Apa sih yang udah kita lakukan, yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk mencapai pilihan pekerjaan yang spesifik ini? Teman-teman boleh tulis komentar di kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya ada evaluation. Nah, di evaluation ini teman-teman mengevaluasi atau menilai sebenarnya yang udah aku lakuin ini sudah benar belum ya, sudah baik belum ya, apa masih buruk. Itu teman-teman boleh tulis di kolom komentar apa saja yang sudah baik dan apa saja yang belum baik, begitu, atau belum dilakukan. Di planning yang terakhir ini, teman-teman boleh menulis komentar di mana apa saja nih yang teman-teman rencanakan atau cara-cara apa nih yang teman-teman lakukan ke depannya untuk mencapai tujuan kita di awal, yaitu gimana nih cara-cara yang tepat nih biar kita bisa melangkah dari pilihan pekerjaan yang tentatif terhadap pilihan pekerjaan yang spesifik. Begitu teman-teman. Aku contoh dari aku ya kalau belum jelas. Kalau doing-nya itu aku sudah membuat daftar list pekerjaan-pekerjaan, terus aku tulis kelebihan kekurangannya tuh di setiap pilihan pekerjaan aku yang banyak banget itu. Di setiap pekerjaannya aku tulis. Evaluasinya kayaknya masih kurang karena aku cuma ngelakuin itu doang. Jadi masih kurang nih cara-caranya nih. Atau mungkin teman-teman bisa menilai yang telah dilakukan itu. Planningnya aku mungkin bisa lebih melakukan researching lagi tentang pekerjaan-pekerjaan dan juga mungkin membuat beberapa cara lagi agar kemauan yang aku miliki, yaitu memiliki pekerjaan yang lebih spesifik agar tidak membingungkan, itu bisa tercapai. Begitu teman-teman. Apakah masih bingung atau sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Jelas, Oke. Kak. Jelas, Kak. Sudah jelas ya. Nah, teman-teman boleh nih sambil tulis kalau udah nemu atau ini boleh langsung ditulis di kolom komentarnya ya. Aku tunggu.
Dunia berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di Dapat segera menentukan pekerjaan apa yang harus diambil yang sesuai dengan minat bakatku. Ada yang udah langsung nulis nih mau jadi konselor usaha, mau studi S2 di luar negeri, mau lanjut S2. Belum ngapa-ngapain sih, masih santai aja, dan juga masih udah mencari berbagai informasi terkait beberapa pekerjaan dan berbagai dunia. belajar yang Menarilah dan terus tertawa, lihat info pekerjaan, dunia tak evaluation harus kampus yang sesuai. Ayo teman-teman, planningnya masih belum. Oh oke, ternyata aku yang lemot nih padatnya. Mulai nyari kampus dan juga melamar pekerjaan keputusan dari kita sesuai hasil evaluasi. Udah baik banget nih teman-teman bisa merumuskan. Aku tunggu ya 5 menit lagi. Oke, udah banyak banget nih.
Oke, teman-teman. Sepertinya untuk menghemat waktu nih, dan memang udah banyak juga yang sudah menuliskan. Aku minta perwakilan satu orang untuk menjelaskan once doing evaluation planning dari dirinya. Aku minta Priska untuk menjelaskan WDEP-nya. Boleh? Iya, kalau punyaku itu once-nya, tawan dong. Kalau aku once-nya itu mau lanjut S2, tapi belum tahu sih sebenarnya mau lanjut di mana, dan maksudnya belumnya juga yang pas di mana. Itu Kak, jadi kalau doing-nya untuk sekarang sih aku belum mencari apa-apa, cuma baru ada niatan doang pengen S2 gitu. Terus ya evaluation itu adalah harusnya memang di mana yang kayaknya sekiranya pas dan cocok gitu untuk aku sendiri. Dan planningnya adalah aku pengen cari kampusnya, dan juga sekaligus sama kayak kira-kira nyari informasi dari orang lain gitu loh, kira-kira apa aja yang dibutuhin kalau mau masuk S2, BK gitu. Oke, Priska udah baik banget nih buat merumuskan WDEP-nya. Nah, teman-teman di sini juga nggak kalah bagus. Di sini udah semuanya udah bisa merumuskan wants-nya apa, doing-nya apa, evaluation apa, dan planning-nya itu apa. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengisi WDEP ini, dan teman-teman bisa melihat lagi nih, kalau mau dibuka ini bisa banget dibuka. Mungkin teman-teman ada yang ingin melihat-lihat lagi kan, apa aja sih yang udah gue tulis gitu kan, biar ingat-ingat lagi, biar tergugah gitu untuk berubah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai di sini setelah kita dari awal sampai dengan buat WDEP, apakah teman-teman ada pertanyaan terkait bimbingan hari ini? Tidak, Kak. Nggak ada ya? Ini apa karena bingung atau sudah jelas? Udah jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak, jelas. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita sudah memasuki sesi-sesi akhir nih. Ada self-reflection atau refleksi pribadi. Aku boleh minta 2 orang mewakili teman-teman untuk merumuskan nih apa aja yang udah dipelajarin atau yang udah didapetin dari awal sampai dengan sekarang ini. Aku boleh minta 2 orang, boleh Maria Yuli dan Lili. Iya, Kak. Lili dulu. Maaf, gak bisa on cam ya, Kak, soalnya sinyalnya. Iya, Lili. Jadi yang aku dapetin itu, Kak, sekarang kita udah semester 6 nih. Semester 6, nggak kerasa, bentar lagi tuh udah mau siapin tugas akhir, kan skripsi, sama harus tahu juga nih, kira-kira setelah lulus itu mau apa, benar-benar disiapin, bukan sekedar siap informasi, tapi siap bagaimana kita menyiapkan untuk karir kita ke depannya. Terus benar-benar harus yakin juga, karena kan juga udah dewasa juga nih, udah tahu, udah bisa menentukan juga mana yang baik juga gitu. Jadi tambah informasi dan membuat planning. Kira-kira kalau begini nanti harus apa yang harus dilakuin, itu sih Kak yang aku dapetin. Oke, terima kasih Lili, sangat baik refleksinya. Selanjutnya ada Maria Yuli, boleh? Iya Kak, kalau dari aku nggak jauh beda sih sama Lili. Jadi sekarang jadi tahu nih, kan udah semester akhir juga kan, jadi tahu nih habis ini mau kemana, udah bisa menentukan pilihannya, terus bisa merencanakan nanti ke depannya mau bakal ambil apa nih gitu. Pokoknya itu sih Kak yang aku dapetin dari kegiatan hari ini. Oke, terima kasih ya Maria Yuli dan Lili. Sangat baik sekali refleksi pribadinya.
Oke teman-teman, di akhir ini aku akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Sebenarnya tema hari ini benar-benar tercapai apa enggak nih teman-teman yang tadinya mungkin tidak tahu apa yang harus dilakuin, masih bingung, masih mungkin ada salah-salah, malah baru merencanakan padahal udah di semester akhir nih. Nah teman-teman, di sini kesimpulannya adalah teman-teman di umur 18-24 tahun seharusnya memang sudah bukan merencanakan lagi, menyempitkan pilihan dari yang banyaknya pilihan. Mungkin masih ada yang mau pilihannya ada S2, ada yang jadi guru, konselor, atau bahkan pegawai pegawai swasta biasanya. Nah, teman-teman mulai mempersempit lagi nih, mengecilkan lagi untuk memfokuskan, menekuni, dan juga jangan lupa di semester akhir ini kita fokusnya adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas akhir teman-teman. Jadi fokus kita yang awal itu menghadapi tugas akhir dan tentunya menyelesaikannya dengan tepat waktu sehingga pilihan karir yang telah kita rencanakan, yang telah kita persempit itu dapat tercapai, dapat kita jalani, dapat kita laksanakan di tahap atau di waktu yang tepat gitu, memang sudah berjalan dengan baik, begitu teman-teman. Jadi memang aku harapannya adalah untuk membantu atau menambah pengetahuan dan membantu menyadarkan kita nih kalau memang di masa sekarang ini sudah waktunya bukan lagi untuk baru merencanakan, tapi kita sudah memiliki banyak dan harus mempersempitnya untuk lebih fokus ke tujuan kita masing-masing. Begitu teman-teman. Oke, yang terakhir aku akan meminta teman-teman untuk mengisi link evaluasi, boleh diisi nanti karena tadi di Padlet juga ada linknya dan nanti akan aku berikan ke salah satu dari teman-teman untuk diisi ya, untuk disebarluaskan ke teman-temannya yang lain. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dengan baik bimbingan kelompok hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Kak.